Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayat. Perwakilan atau kesepuhan pesantren Basmalah, yaitu Kakanda Bapak Haji Endang Juanda yang sangat dihormati, juga para wali santri atau para orang tua murid. Alhamdulillah sebagian ada yang hadir, kita ucapkan terima kasih. Juga barusan telah menyampaikan sambutannya sekaligus motivasi bagi santriawan santriwati yang sangat dihormati. Juga para pengurus Pondok Pesantren Basmalah, baik pengurus putra atau putri. Dari atas nama pimpinan pesantren mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang tentu sudah berjuang dalam menjalankan roda kepengurusan di pesantren Al-Basmalah ini. Juga wabil khusus kepada panitia ujian yang telah berjuang untuk terselenggaranya semester atau salah satu program di pesantren Al-Basmalah. Begitu juga secara khusus panitia muadaah yang tentu dari kemarin sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik berupa konsumsinya. Ada konsumsi ada? Insya Allah katanya nasi sudah nunggu. Begitu juga penyediaan tempatnya, alhamdulillah. Mungkin ini paling megah ya, untuk ukuran Al-Basmalah. Lain sedunia ya, bukan sedunia ya, se-Al-Basmalah. Paling megah alhamdulillah. Kreativitas, bukan megah yang kita lihat, tapi kreativitasnya alhamdulillah. Sangat mengapresiasi atas kreativitas santri Al-Basmalah. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi untuk ke depan. Pada kesempatan ini insya Allah tidak akan banyak yang disampaikan. Yang pertama, setelah kita menjalankan tes atau semester ganjil, alhamdulillah telah beres dengan lancar, tidak ada halangan. Dengan beresnya pelaksanaan semester, tentu nanti ada hasil ya, atau ada nilai yang akan kita terima, yang akan kita lihat di buku rapot masing-masing. Dan tentu nilai itu tidak akan sama. Ada yang nilainya bagus, bahkan mencapai 100%, ada yang mencapai 90, 80, ada yang 30, ada juga yang ranking nanti ya, insya Allah nanti disebut oleh panitia THB yang ranking 1, 2, 3 dari masing-masing kelas. Bahkan ada juga yang juara umum ya. Nah, untuk
yang semester kali ini mendapat ranking, mendapat juara ya, akan pesan pertahankanlah rankingnya, nilainya untuk di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi kita jangan merasa cukup dengan pencapaian yang ada sekarang ya, apalagi merasa sombong, jangan. Karena ilmu yang Allah kasih untuk kita itu hanyalah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Walaupun kita ranking 1 umpamanya qalil, hanya sedikit, artinya tidak pantas untuk kita sombongkan. Begitu juga yang pada saat ini belum mendapat ranking, jangan frustasi, jangan berkecil hati ya, tetapi harus tetap berjuang. Mudah-mudahan lain waktu kita yang kegiliran dapat ranking ya, namanya dunia kan tidak tetap, betul enggak? Kulun fi falakin yasbahu, jadi dunia ini berputar. Kulun fi falakin yasbahu watil kal ayyamu dawiluha. Mungkin pada tes kali ini kita tidak mendapat ranking ya, atau mungkin mendapat nilai yang paling rendah 30 bahkan 25. Mungkin jangan putus asa, jangan frustasi, jangan berkecil hati, terus berusaha. Mudah-mudahan lain kali kita yang mendapat ranking. Amin. Mungkin tidak? Mungkin Allah Maha Kuasa ya. Pengalaman akang dulu ya, ingat sampai sekarang masih ingat karena itu pelajaran. Jadi ketika ditanya di Rumia waktu itu tentang tarif isim, itu bisa nggak jawab dah, gak bisa menjawab. Kata yang di sebelah tuh, oh itu mau pantas ngedul cina belajar, panas tuh gitu ya. Nah dari situ terus alhamdulillah gitu. Alhamdulillah semenjak itu tidak ketinggalan, alhamdulillah. Judulnya nanya ilmu nahu sok ranking banget. Buka ibu taruh ke mantap ibu bogohan ke ranking banget. Kayak tamat contoh dah. Nah itu ya kaitan dengan selanjutnya insya Allah dari mulai hari besok, hari Rabu tanggal 18 November, KBM di pesantren kita ini diliburkan. Diliburkan. Sampai kapan? Insya Allah sampai tanggal 3 ya? Sampai tanggal 3 Desember. Atau enggak? Pasti. Namanya santri dikasih libur itu sangat ya, sangat gembira. Diliburkan ya. Jadi dari mulai hari besok ya, yang mau pulang atau mungkin malam ini gak apa-apa, yang mau pulang silahkan pulang ya. Yang mau di sini aja nggak apa-apa. Nah, mau di sini aja nggak apa-apa ya. Tapi biaya tanggung sendiri. Sampai tanggal berapa tadi? 3 Desember. Nah, jadi tanggal 3 itu sudah kesini ya. Sudah berangkat ke pesantren. Jadi batas akhir itu tanggal 3. Kalau seandainya ada halangan, ada udzur, mohon untuk konfirmasi ke pengurus. Tapi
dengan catatan udurna udur syar'i ya. Jadi jangan udur yang dibikin-bikin. Assalamualaikum. Pengurus belum bisa datang karena betahkan di imam. Gak bisa itu. Kayak dispensasi. Masih mau kamaman. Gak bisa. Udur syar'i seperti sakit ya, atau mungkin ya ada sesuatu hal. Jadi udurna udur saya itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau tidak jelas alasannya, kemudian lebih waktunya, itu tentu ada sanksi, ya. Ada nanti pengurus yang menentukan sanksinya. Kalau lebih dengan tidak ada konfirmasi, tidak ada udur, tidak ada alasan yang jelas, ya. Siap? Siap ya? Selanjutnya sedikit tausiah atau amanat ya. Pertama, selaku pimpinan pesantren tidak bosan-bosan memotivasi kalian dalam belajar. Yang pertama, kita harus selalu berusaha menambah ilmu. Artinya dari waktu ke waktu, bahkan tiap hari, kita harus selalu berusaha untuk menambah ilmu. Ya. Maka slogannya itu tiada hari tanpa tambah ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Nah, itu slogannya ya. Ingat, tiada hari tanpa ilmu. Artinya tiap hari itu harus tambah ilmu. Ya. Kalau hari itu belum tambah ilmu, kita harus merasa punya utang. Oh iya, itu nama ilmu ya. Harus. Ya. Apa saja ilmunya? Apakah itu hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan ilmu nahwu, sorok, tauhid, ya. Harus. Jadi tiap waktu kita harus berusaha untuk menambah ilmu. Jangan merasa cukup dengan pengetahuan yang ada. Bisa di rumah agak cukup, di kampung mah. Bisa tijan agak cukup, jangan. Ada sebuah ungkapan ya, mungkin ini bisa direnungkan. Merasa cukup dengan pengetahuan yang ada itu adalah kebodohan yang nyata. Nah, itu ungkapannya. Merasa cukup dengan pengetahuan yang ada itu adalah kebodohan yang nyata. Jadi seseorang yang merasa cukup, merasa hebat dengan pengetahuannya, merasa banyak ilmunya, itu bukan orang pinter. Justru itu orang pinter itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Ya? Ingat, ada kan hadis yang menerangkan bahwa salah satu yang tidak akan kenyang itu siapa? Ulama. Ya? Ulama tidak akan kenyang dengan ilmu. Berarti kalau merasa cukup dengan ilmu, ulama bukan? Jadi ahli ilmu itu tidak akan merasa cukup dengan ilmu. Ya? Apalagi kita gelar ustaz juga belum dapat, gelar mualim juga belum. Benar. Walaupun sudah gelar ustaz, gelar mualim, tambah lagi SS-an, gelarnya SS. Walaupun sudah seperti itu, tetap yang namanya orang pintar itu tidak akan cukup, tidak akan merasa cukup dengan ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu dunia? Silahkan. Apakah itu ilmu pertanian, ilmu kesehatan? Nah, insya Allah ada dari PT Pertanian Kecamatan yang menawarkan untuk membentuk kelompok tani khusus santri ya. Insya Allah nanti kita akan sambut penawarannya. Jadi nanti ada kelompok tani khusus santri. Nah,
Kalau di kita ada nanti. Itu ilmu ya. Ilmu. Anak kepan laktaran guys bisanya. Panen ya. Alhamdulillah. Iya. Paria. Ya. Insyaallah nanti lebih canggih lagi teknologi pertanian ya. Cabe. Insyaallah nanti lebih dikembangkan lagi. Begitu juga pengetahuan yang lain. Ya, itu pun berupa ilmu. Nah, untuk kaum istrinya masak, nyesek ilmu tak. Jangan terjadi ayah istri tuh bisa goreng tempe-tempean. Kalau di pesantren datang ke imam goreng tempe tutup. Ditanya nyesel recek. Lain bersih kalau lodoh baju. Tanggal liwat gigi. Nah, ilmu ya. Masak sendiri, nyuci sendiri itu ilmu. Bersih-bersih sendiri ilmu. Ya. Jadi kita jangan mengira ilmu itu hanya ilmu agama saja. Untuk keperluan dunia pun itu berupa ilmu. Jadi kesimpulannya pertama, jangan berhenti menambah ilmu. Walaupun kita sedang libur ya, tetap harus berusaha dengan membaca, mendengar atau tanya. Yang kedua, kita harus berusaha melatih taat. Melatih taat. Karena taat itu realisasi dari ilmu. Jadi realisasi dari ilmu adalah taat. Buah dari ilmu adalah taat. Ingat kan pepatahnya, ilmu tanpa amal itu apa namanya? Al ilmu bila amal. Ya. Jadi kita harus melatih diri dalam ketaatan. Karena taat itu adalah merupakan buah dari ilmu. Realisasi dari ilmu adalah taat. Tidak berguna ilmunya kalau tidak disertai ketaatan. Ya. Pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Apakah itu yang mahdoh, yang bermahdoh, itu harus kita lakukan. Sholat. Kalau di sini kita dilatih berjamaah di awal waktu. Nanti di rumah, ya, jangan mentang-mentang sedang libur. Nanti ada laporan dari orang tua. Ustaz, ya, waktu libur, cina diudangkan teh. Saya diudangkan, cina pun anak. Eta laporan goreng, laporan hadetan gitu. Ngisin ke, bikin malu. Siapa yang malu? Kabehan. Tapi maneh kamu maneh tera berarti kanal ya tuh. Kanal naon eta. Jadi ketaatan kepada Allah khususnya dalam ibadah mahdoh seperti sholat itu harus dilatih. Sengaja di sini dilatih sholat selalu berjamaah di awal waktu. Itu ketika nanti di rumahnya seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang libur sholat pun ikut. Selain libur pun lalai. Dirapor itu sholatnya. Jadi menawar sholatnya jangan. Seperti pesantren ya. Adik. Nah itu. Begitu juga yang lain. Ketaatan kepada Allah dalam hal berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan terdengar, ya, tidak mau mendengar ada anak atau ada murid dari pesantren yang masih melawan orang tua. Ala kadar tepang melikeun HP atau tidak dikasih uang, ya, marah ngamak ke orang tua anak, jangan sampai itu. Ya, menang haram. Karena dosa besar eta. Jangankan ngambek marah orang tua nyebut saja. Tidak boleh. Wa imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin.
Andaikan kedua orang tuamu telah mencapai usia tua, telah menjengkelkan, jangan kamu berkata nyebut lagi setelah ke orang tuanya. Wala tanharhuma, apalagi kamu menyentapnya. Waktu lahu maqalan karimah, berkatalah dengan perkataan yang mulia, kata Allah. Jadi ulah terjadi ya, ayo santri kakolota orang bapak mah kok mau jeung ieu mau main deui masalah teu meunang haram itu dosa besar ya. Siap ini bagian dari pengemalan ilmu, yaitu ketaatan kepada Allah dalam hal berbuat baik kepada orang ya. Begitu juga dengan sesama. Nanti kita silaturahmi ke tetangga di rumahnya, tepungan tetangga kan, perlihatkan bahwa kita ini anak yang berpendidikan. Tetangga ya minimal jabat tangan gitunya, nanyakan kesehatan biasa, itu sudah merupakan silaturahmi. Itu adalah ajaran Islam, akhlak yang mulia ya. Jadi kesimpulannya, kita harus melatih diri dalam hal ketaatan, karena ketaatan itu adalah merupakan buah dari ilmu, realisasi dari ilmu ya. Tingkatkan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan, memberikan kita hidayah dan taufik, senantiasa selalu berada di jalannya ya. Juga mendukung tadi yang disampaikan oleh Rois, yaitu tentang pencarian dana ya. Nah, itu harap supaya diusahakan ya, diusahakan. Tapi kade tadi kalau memang orang tua kita sedang tidak punya, jangan dipaksa, bisi kapok ini. Geus lah cenah eureun lagi itu pesantren. Bahaya eta mun gitu. Ulah. Kade jangan maksa. Mungkin orang tua sedang tidak ada, kita bisa cari dari yang lain. Atau mungkin tadi yang di daerahnya ada alumni Al-Basmal itu di tepungannya, di Garut Lobatan alumni Bekasi ayat Bekasi. Iya. Di Bandung dan Bandungan alumni. Sing ingat gitu ya. Sing ingat karena produksi. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan itu pun diberi kelancaran, karena itu untuk keperluan kita di sini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu